Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat dan dengan cara bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Para ulama kita menjelaskan tentang beberapa ibrah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, Allah menyapa orang-orang yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Itu adalah pertanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini adalah khusus untuk orang-orang yang beriman. Selain orang-orang yang beriman, berarti tidak Allah perintahkan untuk hal ini. Yakni perintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah? Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, karena kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Ujian itu bisa datangnya berupa musibah, apakah dia sakit, apakah terkena musibah banjir, longsor, apakah terkena perusahaan misalkan jadi bangkrut, pailit, dan lain sebagainya. Maka tiada lain kita harus meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita atau memerintahkan kepada kita untuk memohon pertolongan karena Allah lebih sering diminta, lebih sering kita berdoa kepadanya, maka Allah senang. Berbeda kalau seseorang meminta kepada makhluk. Boleh jadi pertama tidak apa-apa, kemudian yang kedua mulai merasa bosan, atau bahkan yang ketiga malah menjauhi. Tapi berbeda dengan hal itu, ketika seseorang meminta memohon kepada Allah, semakin sering Allah malah semakin senang. Bahkan dikatakan orang yang sombong ketika dia tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah perintahkan kita untuk meminta pertolongan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, dengan apa seseorang itu meminta tolong? Yang pertama adalah dengan sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Yang dimaksud dengan sabar adalah seorang mengendalikan hawa nafsunya untuk senantiasa tetap di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya ketika diuji musibah tidak mengatakan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitupun anggota badannya, dia tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar. Jadi menahan hawa nafsunya untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tidak? Seorang misalkan ketika ekonominya maju lalu kemudian ditimpa pailit, bangkrut karena berbagai hal. Sehingga dia butuh kesabaran. Atau misalkan seseorang jatuh sakit, hawa nafsu inginnya segera sembuh. Hawa nafsu inginnya makan enak kembali, beraktivitas enak kembali. Tetapi Allah menakdirkan dia harus sakit. Maka pada waktu itu hawa nafsu ditahan dengan cara bersabar untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalkan seseorang yang sedang maju ekonominya, hawa nafsu maunya ingin terus mendapatkan keuntungan. Maunya usahanya terus maju. Nah, pada saat itu hawa nafsu ditahan untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengikuti hawa nafsunya. Atau diuji misalkan seseorang tiba-tiba kecelakaan. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Tapi ternyata Allah takdirkan hal tersebut. Hawa nafsu inginnya kita tetap sehat. Hawa nafsu inginnya kita selamat. Tetapi Allah menakdirkan hal lain menguji dengan kecelakaan. Maka pada saat itu hawa nafsu harus ditahan.
tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa seorang diperintahkan kepada Allah untuk senantiasa bersabar. Nah, kemudian setelah itu ternyata semakin lama kesabaran itu semakin berkurang. Padahal kalau ada yang mengatakan kesabaran itu ada batasnya, itu tidak tepat. Kesabaran itu tanpa batas. Nah, kalau orangnya dia kesabarannya terbatas, orangnya saja yang kesabaran sampai di situ. Tapi sabar itu sebenarnya tanpa batas, hatta mamat, sampai mati. Nah, tetapi ada kalanya kesabaran itu menurun, kesabaran itu semakin berkurang, maka Allah perintahkan lakukan salat. Sehingga ketika kesabaran semakin menurun, maka Allah perintahkan seorang untuk melaksanakan salat, maka kesabaran itu akan kembali meningkat kembali. Bahkan Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, "Arihtana bis salat ya Bilal." Istirahatkan kami dengan salat wahai Bilal. Kumandangkan azan wahai Bilal. Jadi justru kesenangan Rasulullah ada di dalam salat. Bahkan para ulama kita mengatakan untuk berdoa, ya Allah, jangan jadikan salat sebagai beban, tetapi justru salat itu Allah jadikan sebagai meringankan beban bahkan. Nah, jadi perintah Allah dua hal ini, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diuji musibah. Bahkan bersabar juga di dalam ketaatan. Seorang terus-menerus harus mengikuti kajian, seorang terus-menerus harus perlahan-lahan memperbaiki bacaannya, setelah itu kemudian menghafalnya, atau dia kemudian ingin belajar bahasa Arab, karena sebenarnya ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal tersebut pun, ketaatan pun perlu sabar. Bahkan kita diperintahkan Allah untuk meminta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Maka kata para ulama kita menerangkan, bahkan ibadah kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu sholat, kita tidak akan mampu membayar zakat, kita tidak akan mampu bersedekah, tidak akan mampu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah kecuali karena pertolongan Allah. Maka Allah perintahkan untuk meminta tolong kepada Allah walaupun untuk kita beribadah kepada Allah. Nah, kemudian Allah tutup ayat ini dengan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Artinya orang yang sabar akan berada kebersamaannya dengan Allah, akan diberikan solusi, akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesempitannya, akan ditunjukkan kepada jalan yang benar ketika dia tersesat. Allah akan memberikan kemenangan ketika dia terus dirundung kekalahan. Itulah sekilas menurut para ulama tentang makna ayat tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala membersamai kita di dalam hal pertolongan, kemenangan dan solusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.